Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini saya akan coba berbagi tutorial bagaimana cara pendaftaran OSN tahun 2023 atau Olimpiade Sains Nasional tahun 2023. Langsung saja kita ke tutorialnya, teman-teman. Teman-teman bisa ketikkan seperti langkah-langkah berikut: OSN 2023 di pencarian Google. Selanjutnya teman-teman pilih Olimpiade Sains Nasional Puspresnas atau Pusat Prestasi Nasional ini, dan akan muncul tampilan seperti ini. Setelah ini muncul tampilan seperti ini, kita akan pilih portal OSN. Kalau teman-teman mau download pedomannya, boleh juga klik di pedoman pendaftarannya tadi. Kemudian di kolom ini kurang lebih sama dengan pendaftaran di tahun 2022 tahun yang lalu. Hanya saja ada sedikit perbedaan. Perbedaannya nanti kita lihat, teman-teman. Di sini teman-teman tinggal masukkan list nasional. Ini sebenarnya siswa-siswi sekolah menengah itu bisa mendaftar sendiri melalui cara seperti ini. Tapi bisa juga meminta bantuan gurunya atau operator sekolah untuk mendaftarkan. Tinggal ketikkan list N di sini atau list nasional untuk nomor induk siswa nasional. Kemudian saya sudah siapkan list N-nya yang akan kita ketikkan di situ ya. Boleh di copy paste, teman-teman. Saya sudah siapkan data-data siswa yang akan didaftarkan. Dan kita paste ini dan cari. Tunggu sejenak dan muncul seperti ini, teman-teman. Pendaftaran kompetisi Sains Nasional tahun 2023 atau OSN, KSN atau OSN tahun 2023. Akan muncul NISN seperti ini. Selanjutnya ada nama di sini. Kemudian ada yang diminta surel email. Ini juga sudah disiapkan sebelumnya. Jadi supaya memudahkan kita melakukan pendaftaran itu, sebaiknya teman-teman atau operator yang mendaftarkan siswa-siswinya untuk Olimpiade ini menyiapkan data-datanya terlebih dahulu agar mudah bisa di-copy paste seperti itu ya. Ring. Ring ring. Juga ini sudah ada nomor KIP. Ini sudah otomatis ya, otomatis karena kita input list nasionalnya di situ sehingga muncul data-datanya. Tinggal kita lengkapi data yang belum lengkap. Dan ada NIK juga ya, nomor KIP seperti ini. Bagi yang ada silakan dimasukkan, bagi yang ada sebagian siswa-siswi kita yang memang tidak punya KIP ya tidak perlu dimasukkan. Dan nomor NIK seperti ini. Selanjutnya jenis kelamin, kalau memang tinggal kita pilih ya, laki atau perempuan. Kemudian agama, ini juga ini bukan dipilih tapi ini diketikkan di sini, teman-teman. Kemudian kelasnya, biasanya kalau untuk peserta OSN ini diperuntukkan untuk kelas 10 dan kelas 11 kalau untuk sekolah menengah atau setara SMA. Selanjutnya jurusannya, kalau memang dia siswa kita yang akan kita daftarkan dia jurusan IPA, kita daftarkan di IPA. Kalau memang IPS ya tinggal kita pilih seperti itu. Atau jurusan bahasa bisa juga. Kebetulan ini yang saya daftarkan yang jurusannya IPA, pilih. Selanjutnya tempat lahir, ini juga data yang didapat berdasarkan kita pencarian list nasional tadi. Selanjutnya tanggal lahir, ini juga otomatis seperti itu. Jadi ini yang saya katakan di awal tadi, tampilan baru kalau di Olimpiade Sains Nasional di pendaftaran tahun sebelumnya ini tidak ada ya. Ini ada ukuran pilihan kaos. Jadi saya sudah dapat datanya juga.
saya tanya ke siswanya langsung ukuran kaosnya. Di sini ukuran kaosnya katanya L. Jadi kita pilih L. L. Ini salah satu mungkin reward sifatnya penyemangat dari Puspresnas itu sendiri, dari pihak Puspresnas, dari Pusat Prestasi Nasional. Jadi diberikan kaos seperti ini, mungkin agar seragam atau mungkin supaya lebih berwarna, bercorak seperti itu. Jadi siswa-siswi kita lebih semangat lagi. Jadi alhamdulillah ya teman-teman. Selanjutnya kita carikan apa tadi yang diminta, nomor kontak. Nah, ini yang nomor kontak yang terhubung dengan WhatsApp-nya atau WA-nya. Saya sudah siapkan juga. Saya siapkan di Excel teman-teman, supaya kita mudah copy paste ke kolom-kolom pendaftarannya ini ya. Oke, selanjutnya alamat jalan tempat tinggal siswa yang akan kita daftarkan. Kemudian nomor rumah. Ini tujuan kami ini tinggalnya di daerah ya, jadi tidak ada nomor rumah seperti itu karena masih di lingkungan desa ya, harap teman-teman maklum ya. Kemudian RT RW ini juga boleh diisikan kosong-kosong aja seperti ini, atau seperti ini kosong. Kalau tidak ada, kode posnya kebetulan ada. Oke, seperti itu. Kemudian kecamatannya ini sudah terisi otomatis. Selanjutnya kabupaten, kota atau provinsi siswa. Baik. Nah, di sini ada pilihan seperti ini. Kemudian kami di Kabupaten Gayo-Luas ya teman ya. Provinsinya kalau di Provinsi Aceh. Nama sekolah ini juga karena kita sudah daftarkan berdasarkan NIS nasional tadi, muncul nama sekolahnya di sini. Kemudian cabang lomba. Jadi ini kita harus tahu yang kita daftarkan itu cabang lomba apa. Kebetulan ini siswa kita ini memilih atau sudah dibimbing selama ini itu TIK atau Teknik Informatika Komputer. Jadi kita ya pilih di sini Informatika Komputer. Keterangan buta warna, alhamdulillah sudah kita tanya dan periksakan, tidak ada yang buta warna. Sebenarnya kalau kita klik ada pilihan di sini, ya atau tidak seperti ini. Jadi kalau memang kita tidak buta warna, kita pilih tidak. Kemudian nama operator sekolah, ini saya buat nama saya sendiri teman-teman. Jadi ini sebenarnya boleh operator yang memang sebagai operator di sekolah, boleh juga guru ya, guru yang menjadi koordinator pendaftaran olimpiade ini sebenarnya. Jadi tidak harus operator yang memang bertugas sebagai operator. Kemudian di sini dimintakan kontak operator sekolah. Kontak operator sekolah ya memang dari tahun ke tahun kebetulan saya yang menangani pendaftaran bidang OSN ini atau KSN ini. Saya ketikkan saja nomor kontak saya di sini. Jadi dengan mengetikkan kontak nomor di sini kita akan dapat username dan password dari pihak Puspresnas ya, yang mungkin tahun-tahun lalu ini dikirim ke grupnya MKKS, ke grupnya kepala sekolah, kemudian dikirimkan ke operator sekolah. Jadi karena saya sudah isikan nomor kontak saya di sini, sehingga 2 hari yang lalu sudah dikirim username dan password. Gunanya apa? Username dan password ini ketika kita masuk melalui nanti setelah ini ada tampilan, jadi kita bisa mengecek seberapa orang siswa yang sudah kita daftarkan, jurusan
Kemudian per mata pelajarannya sudah berapa orang dan jumlah keseluruhannya. Kemudian juga kita di situ diminta untuk verifikasi. Jadi kalau data yang sudah kita isikan kita anggap sudah benar, kita diminta untuk verifikasi. Jadi ini sebenarnya kalau memang ada kesalahan di sini masih tidak ada permasalahan teman-teman. Di sini ada fakta integritas. Maaf, saya lanjutkan yang tadi. Kita bisa cek lagi nanti sebelum kita tentukan atau verifikasi nanti. Jadi kita bisa membuka bagian itu dengan memasukkan username dan password yang sudah dibagikan untuk sekolah kita masing-masing. Jadi ini sebenarnya kalau siswa sendiri yang mengisi, mereka harusnya membaca ini. Baca ini fakta integritas atau peraturan-peraturan yang harus mereka baca. Di sini ada, saya bacakan saja beberapa. Ini mungkin mengikuti lomba atas kemauan sendiri ya, tanpa ada paksaan yang seperti itu. Kemudian mengikuti lomba dengan jujur dan penuh tanggung jawab, artinya tidak boleh ada kecurangan ya. Kemudian selanjutnya mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan. Jadi ini mengikuti tes bagaimana diatur panitia. Kalau memang diminta untuk mematuhi protokol kesehatan ya sebaiknya kita patuhi. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya bersedia mematuhi peraturan yang telah ditentukan panitia dan mematuhi keputusan tim, artinya pemenang dan juaranya tidak boleh keputusan juri itu tidak boleh diganggu gugat, seperti itu. Jadi setelah siswi kita membaca fakta integritas ini, mereka akan klik ini. Jadi saya rasa ini sudah pernah saya tunjukkan ke siswa-siswi sebelumnya, jadi mereka juga sudah oke. Jadi ini saya rasa tidak ada permasalahan. Saya menyetujui dengan sadar fakta integritas yang tersebut di atas. Setelah itu kita daftar, cek lagi ke atas, tinggal atau tidak. Oke, aman. Oke, kita daftar. Kemudian ada tulisan seperti ini, hore, pendaftaran berhasil. Silakan lapor kepada operator sekolah untuk dilakukan pengecekan. Oke, kita lanjutkan dengan memasukkan desain yang lain. Kemudian kita cari seperti langkah awal tadi teman-teman. Nah, di sini muncul atas nama sudah emailnya sudah ada. Saya siapkan juga. Dan nomor KIP kebetulan siswa atas nama ini nomor KIP-nya tidak ada teman-teman, jadi tidak perlu kita isi kalau memang tidak ada. Selanjutnya di sini ada nik, sudah otomatis terisi sendiri. Kemudian jenis kelamin perempuan, agama Islam, kelas 11 juga. Selanjutnya pilihan jurusan di kelas IPA. Tempat lahir Parik Gaib 12 April 2006. Dan ukuran kaosnya juga sudah diberikan tadi, ada ukurannya L. Kemudian nomor kontak WhatsApp. Dan juga data. Alamat jalan, nama jalannya Jalan Tramon. Berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan list nasionalnya tadi, nomor rumah kosong, RT RW juga kosong. Kemudian kode pos 24655. Kecamatannya masih satu kecamatan dengan sekolah ya. Kemudian kabupatennya Kabupaten Kaliluas, Provinsi Aceh, nama sekolah SMA Negeri 1 Blangkrango. Kemudian cabang yang diikuti, lihat datanya sebentar. Geografi.
buta warna, ini juga tidak. Kemudian nama operator sekolah, isikan lagi, saya isikan nama saya lagi, juga kontak. Sudah terisi semua teman-teman, kecuali nomor KIP-nya yang tidak. Setelah ini oke, kita setujui dan daftar. Baik, mohon maaf nih teman-teman, saya akan tunjukkan cara masuknya, cara masuk ke bagian untuk diperiksa tadi. Di sini yang kita klikkan email yang kita dapat dikirim ke nomor kontak kita tadi, atau dan saya juga dapat dari bapak kepala sekolah tadi sore tanggal 6 Maret 2023. Sama dengan yang dikirim ke WhatsApp saya itu, seperti ini tampilannya. Saya tunjukkan screenshotnya. Ini NPSN sekolah dan ditambahkan @ksn.id seperti ini. Kemudian passwordnya ini, mohon maaf saya blur ya teman-teman, karena ini sifatnya rahasia. Sudah seperti itu. Selanjutnya kita login. Bentar. Ini matematika ini sudah pernah didaftarkan kemarin satu orang. Kemudian fisika belum, karena datanya belum diberikan semua. Kemudian kimia ada 2 orang, komputer 2 orang, biologi masih belum saya isikan, ekonomi juga seperti itu. Selanjutnya geografi sudah ada 2 orang. Jadi sekarang kita di sini bisa dirubah kata sandi, tapi sebaiknya tidak perlu ya teman-teman. Kita bisa ingat sandi yang sudah diberikan tadi. Nah, bisa kita lihat peserta yang sudah terdaftarkan nama siapa saja. Ini ada nama, email, dan cabang lombanya. Nasional, nama-namanya sudah saya daftarkan ada 7 orang. Jadi ini kalau sudah beberapa nanti akan ada page berikutnya. Di sini belum ditentukan dari yang diminta untuk diverifikasi. Setelah datanya benar semua, tidak ada permasalahan, kita akan verifikasi di sini. Kita bisa lihat di detailnya. Setelahnya kita cek lagi kembali, kalau ada kesalahan kita perbaiki di langkah awal tadi, kembali ke pendaftaran ya, bagian pendaftarannya tadi. Jadi setelah ini dirasa selesai, baru kita klik ajukan. Jadi kalau diklik ini artinya ini tidak bisa dirubah lagi, ya, tidak bisa kita otak-atik lagi. Jadi juga menunggu peserta, karena ada sekitar 30 peserta yang akan saya daftarkan. Jadi saya tunggu dulu data-datanya, baru nanti setelah selesai akan secara kolektif saya ajukan seperti itu. Baik, coba kita kembali ke dashboardnya ya. Saya kembalikan dulu ini teman-teman. Kita kembali ke bagian awal tadi. Baik, jadi misalkan teman-teman sudah melakukan pendaftaran dan ada yang ingin diperbaiki atau ada kesalahan, kita bisa klik di sini. Jadi sebelum kita ajukan, sebaiknya kita klik di sini dengan memasukkan NIS nasional, nomor NIK, dan tanggal lahirnya. Jadi kita tidak bisa rubah. Kalau misalnya kita ulangi pengisiannya kembali di sini, ini tidak bisa karena siswa yang kita daftarkan dianggap sudah diajukan. Jadi kalau mau kita rubah, ada datanya yang kita isikan, inputkan salah, atau setelah dicek ada kesalahan, kita boleh klik di sini. Kemudian kita isikan NIS nasional di sini dan nomor NIK-nya di sini. Selanjutnya
tanggal lahir, tahun, tanggal, dan bulan. Ya, kita ketikkan bulan dulu dan tanggal dan tahun. Kita cari di sini. Boleh juga diketik seperti ini misalnya 6 seperti ini. Kalau kita cari agak lama, 2023 kembalikan ke 2006, 2005 mungkin agak ribet juga ya. Jadi setelah ini kita cari akan ketemu nanti, di situ ada, kita bisa rubah. Jadi saya tidak tunjukkan ini, saya yakin teman-teman pasti bisa cara. Nah, tidak ada, akan saya rubah. Kemudian untuk kartu PIP-nya sendiri, ini kan biasanya yang tadi di awal yang dimintakan kartu PIP, mungkin saya akan tunjukkan cara mungkin ngecek kartu PIP siswa kita ada atau tidak, karena sebagian siswa kita tidak tahu informasinya kalau dia itu sudah punya kartu PIP sebenarnya, tapi dia tidak pernah periksa atau tidak dapat dari bagian yang mendistribusikan itu. Jadi kita bisa cek di sini, karena ini penting ya teman-teman. Kartu Indonesia Pintar ini nomornya untuk diisikan di pendaftaran Olimpiade Sains Nasional ini dengan cara kita cari saja si Pintar di pencarian Google, Pintar seperti ini. Selanjutnya kita klik ini, login Pintar Enterprise seperti ini. Kemudian kita pilih sekolah, kemudian kita pilih login NPSN, kita masukkan NPSN sekolah dari sini. Kemudian passwordnya ini bisa kita mintakan ke bagian operator dapodik ya, yang menangani dapodik di sekolah kita, atau bisa kita mintakan ke melalui kepala sekolah, atau kalau diizinkan boleh langsung minta ke operator dapodik. Jadi saya sudah minta juga dari operator untuk cek siapa saja siswa yang sudah punya KIP. Oke, login. Memang sudah passwordnya sudah benar, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Artinya passwordnya sudah benar. Kemudian tinggal kita klik KIP kuliah. Jadi kita bisa cek ya, siswa kita yang punya KIP kuliah itu atau tidak berdasarkan NIS nasionalnya atau berdasarkan NIK. Coba kita coba berdasarkan NIS nasional. Ya, maaf. Copy paste password. Carikan atas nama kita yang terakhir kita daftarkan dan nggak kartu KIP. Oke, tidak ditemukan, artinya memang dia tidak punya kartu KIP, tidak perlu diisikan. Kemudian ada yang sudah punya, coba kita lihat yang pertama di awal kita daftar tadi, dia punya atau tidak, dan tadi sudah terisi sendiri yang KIP. Oh, iya, ini dia, ada ya. Oke, bisa kita download seperti ini teman-teman. Mengenai teknis pencetakannya ini bisa ditanyakan ke bagian yang menangani ini ya. Ini keluarkan melalui dinas sosial. Saya juga biasanya dibagikan oleh kepala desa setempat. Jadi kalau untuk pegangan siswa boleh seperti ini, atau sekedar kita melihat nomornya saja boleh seperti ini. Saya coba cek dengan nomor NISN yang lain. Karena di undo tadi. Baik, muncul seperti ini dia teman-teman. Oke, ini mungkin salah satu cara kita untuk mengetahui siswa itu punya KIP atau tidak. Karena sebagian biasanya ketika pendaftaran di awal mereka masuk kelas 10 itu, ini biasanya diminta nomor KIP ini.
dan diisikan oleh operator dapodik jika mereka melakukan pendaftaran masuk ke SMA seperti itu. Jadi oke, mungkin itu sharing informasi dari saya. Mungkin ada gunanya untuk teman-teman yang sedang melakukan pendaftaran untuk siswa-siswinya dari sekolah untuk melaksanakan kegiatan Olimpiade Sains Nasional ini. Jadi semoga bermanfaat tutorial dari saya. Silakan berikan komentar, silakan sharing, saling bertanya. Boleh juga di sini, boleh nanti di kolom komentar di YouTube kami. Dan jangan lupa di like, komen tadi ya, boleh juga di share, silakan. Dan terakhir jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.